Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، kenapa kita mendengarkan dari masjid-masjid, di jalanan semua mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Karena memang Allahu Akbar. Allah memberikan karunia-Nya. Kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan. Kita bisa berjuang melawan diri kita sendiri. Di saat di luar Ramadan kadangkala kita berantakan hidup. Kita bertakbir sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa semua ketaatan yang dapat kita lakukan, sebagian khatam Al-Quran sekali, sebagian ada yang tidak sampai khatam, tapi bulan Sya'ban. Sebagian kita sholat malam sampai kakinya lelah dan letih. Sebagian kita sholat malam tapi nggak capek, tapi lebih baik daripada sebelum dia masuk bulan Ramadan. Sebagian kita mungkin sibuk dengan handphonenya walaupun di bulan Ramadan, tapi masih lebih baik daripada di luar Ramadan. Sebagian kita banyak berdoa di bulan Ramadan. Sebagian kita jadi baik hati, dia kirim berbuka ke masjid-masjid, dia tunaikan zakat hartanya, dia berikan zakat fitrah, dia bantu orang-orang yang tidak mampu. Iya, kita telah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di saat Allah memang telah mengkondisikan Ramadan. Gimana kita nggak jadi baik sedangkan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Penyeru terus menyeru mengatakan, ya baghiyal khair, ayo, engkau cinta dengan kebaikan, engkau selalu berpikir aku ingin jadi baik, aku ingin berubah, ayo ini waktunya. Wa ya baghiyal syarr, wahai yang senantiasa dibisikin untuk berbuat jahat dan engkau punya nafsu untuk berbuat jahat, tahanlah dirimu. Apa nggak cukup 11 bulan
Engkau di Ramadan masih mau mengikuti nafsumu. Tahan dirimu. Bagaimana tidak seorang muslim menjadi lebih baik di bulan Ramadan? Saat di situ ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah, Allahu Akbar. Memang Allah maha besar. Kadangkala kita belum memahami bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada daun yang jatuh ini, atau jumlah daun yang ada di pohon ini. Di pohon ini, di semua pohon yang ada di muka bumi ini, siapa yang tahu jumlah daun itu? Gak ada yang tahu. Berapa jumlah pasir yang ada di muka bumi ini? Berapa jumlah pasir yang ada di bangunan ini? Berapa jumlah batu bata yang dipasang di sini? Gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Allah itu maha besar. Setiap gerakan sholat kita sudah biasa mengatakan Allahu Akbar. Rukuk pun kita mengatakan Allahu Akbar. Sujud kita mengatakan Allahu Akbar. Lalu apa masalah yang ada pada diri kita tatkala kita merasa hidup berantakan, tatkala Allahu Akbar? Pada salah satu peperangan di masa tabi'in, Qutaibah ibn Muslim, panglima perang, ketika pasukan kaum muslimin sudah berada di shaf dan barisan mereka, Qutaibah melihat jumlah pasukan Turki pada waktu itu banyak sekali. Fahalahul manzar. Lihat jumlah yang banyak itu, ada sedikit ciut di dalam dirinya. Lalu apa kata Qutaibah? Aina Muhammad bin Wasim? Ada di mana Muhammad bin Wasim? Dia bukan tanya salah satu prajurit terbaiknya. Dia tanya seorang muslim yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, seorang tabi'in. Dia tanya, aina Muhammad bin Wasim? Kata anak buahnya mengatakan, huwa fil maimanah. Dia ada di sayap kanan. Dia memegang busurnya sambil menunjuk ke langit, sambil qomat kamit dia berdoa. Apa kata Muhammad? Apa kata Qutaibah bin Muslim? La isba'u Muhammad bin Wasim. Satu jarinya Muhammad bin Wasim itu lebih aku cintai daripada 100.000 pedang yang dihunuskan oleh 100.000 pemuda. Ahibati fillah. Allah itu yang punya langit dan bumi ini, ya kan? Allah yang punya segalanya. Yang apabila Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Lahir Isa tanpa bapak. Keluar itu onta dari batu. Lautan itu terbelah. Itu Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sering lupa dengan apa yang kita ucapkan. Jamaah rahimakumullah. Selesai Ramadan, terus mau ngapain kita? Apa rencana kita? Sebulan penuh kita ditempa seperti seekor kuda yang ditempa untuk menjadi juara. Setelah 1 bulan dia dilatih, dia diperistirahatkan 1 hari. Hari ini kuda kita diperistirahatkan. Hari ini kita nggak boleh puasa karena kita akan menghadapi perjuangan yang jauh lebih besar. Kita akan menghadapi setan-setan yang dikeluarkan kembali.
Mampukah kita mengendalikan kuda yang sudah kita latih untuk berjuang menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Atau kita akan kembali seperti dulu, malas ke masjid, malas buka Quran, malas berdoa, bakhil dengan harta yang Allah berikan? Ahibati fillah, mungkin ada banyak amalan yang kita rencanakan untuk kita jaga. Pada kesempatan kali ini anak akan berpesan satu amalan saja, cukup. Salatu wassalam khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik-baiknya amalan itu yang terus dikerjakan walaupun sedikit. Setelah yang wajib kita kerjakan. Kalau antum malas melakukan, malas mau puasa 6 hari di bulan Syawal, berat untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, sulit untuk sholat malam lagi seperti di bulan Ramadan, maka pegang satu amalan ini. Apa amalan itu? Zikrullah. Antum ingat sama Allah. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, engkau ingat sama aku. Kalian ingat sama aku. Kata Allah, aku ingat sama kalian. Dengan harapan tatkala kita memperbanyak zikir, kita tidak diletakkan di tempat-tempat yang Allah benci, jemaah. Allah pindahkan kita tatkala kita ingin berbuat maksiat. Allah bangunkan kita tatkala susah bagi kita untuk bangun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajiza 'anil lail ay yukabidahu wa bakhila 'anil mali ay yunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ay yujahidahu. Barang siapa yang merasa lemah dia untuk sholat malam, terlalu cinta sama harta, dia sulit untuk berbagi dan bersedekah, dan pengecut dia untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Terus apa solusinya? Falyukthir min dzikrillah. Perbanyak zikrullah. Ahibati fillah, kita hidup di zaman yang unik. Hiburan ada di genggaman tangan kita. Informasi datang tanpa batas. Dunia terasa dalam satu layar. Namun ironisnya, di tengah kemudahan itu, apa yang terjadi dengan manusia? Apa yang terjadi dengan diri kita? Kita nggak perlu ngomong orang lain. Apa yang terjadi dengan keluarga kita? Apa yang menimpa anak-anak kita? Ternyata manusia justru makin gelisah. Data. Ya, kita sekarang bicara dengan data, kita tinggal cek di Google, kita cek di AI, kita tulis data apa saja, engkau akan dapat melihat. Lebih dari 1 miliar manusia di muka bumi ini mengalami gangguan kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental yang banyak menimpa manusia sekarang ini? Depresi dan kecemasan yang paling banyak. Oh, itu mungkin orang-orang kafir di luar Indonesia sana. Oke. Data di negeri kita, sekitar 28 juta orang mengalami gangguan kejiwaan. 28 juta. Tapi dia tidak seperti orang gila yang pakaiannya compang-camping, yang dia tidak mandi berhari-hari. Enggak. Pakaiannya perlenting, menyenangkan dilihat, tapi jiwanya terganggu. 20% penduduk negeri ini, sekitar 54 juta orang, mengalami gangguan mental emosional.
Ada yang melihat suaminya meledak-meledak kalau marah. Anaknya teriak-teriak. Atau kita sendiri yang lebih mengkhawatirkan. Ya, kita ada di SMP. 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan mental, dan kasus bunuh diri terus meningkat. Tiap hari 2 sampai 3 orang bunuh diri. Dan 90% diantaranya memiliki riwayat gangguan jiwanya. Apa penyebabnya? Bukan karena kurang hiburan. Bapak-bapak kita kurang hiburan. Orang kalau mau menonton mereka harus berangkat ke bioskop. Nenek-nenek kita mungkin tidak pernah melihat televisi. Di saat kita mendapati masa sekarang ini, semua hiburan ada di tanganmu sana. Tapi kenapa engkau cemas hidupmu? Kenapa engkau belum tenang? Belum merasa bergembira dengan semua yang Allah berikan? Ternyata yang ada di tangan kita menjadi penyebab gangguan mental manusia. Kecanduan media sosial. Pemerintah RI saat ini memikirkan untuk melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun untuk berada di media sosial. Bukan waktunya dia di sana, sosial dia di sini. Di rumahnya, di kampungnya, di sekolahnya. Apa gunanya dia berinteraksi dengan manusia yang ada di Amerika sana? Ngapain kau? Itu penyebab gangguan. Yang kedua, perbandingan hidup dengan orang lain. Siapa yang sering melihat status orang lain? Oh, fulan beli ini, fulan ganti mobil, oh fulan makan ini makan itu. Ketika engkau melihat fulan, lalu engkau melihat meja makanmu, apa yang terjadi sama dirimu? Ya Allah, zen fulannya, ana susah hidupnya. Manusia mengumbar semua kehidupan dia. Dan kita berpikir tuh orang-orang yang mengumbar kehidupan pribadinya, mengumbar romantisme dia, bahagia dia. Dia sedang sakit. Dia butuh validasi dari manusia. Dia butuh pengakuan. Lihatan aku, pandang aku. Apa sebenarnya? Itulah yang menjadi manusia, menjadikan manusia hidup dalam gangguan mental. Lalu kita sibuk menonton dia. Dia baru beli ini, dia baru beli itu. Kalau ingin sembuh, perbandingkan hidupmu dengan yang lebih susah hidupnya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Engkau mau lihat status orang yang tidak makan hari ini. Lihat status orang yang harus diamputasi kakinya. Lihat yang orang kehilangan matanya gara-gara air raksa. Kalau engkau harus membandingkan hidupmu, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kita sibuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Cyberbullying, ya, gara-gara media sosial. Kita nggak mau dibully, jangan hadir di sana. Engkau hadirlah di rumah, di keluarga yang menjadi kepentingan. Tekanan ekonomi, bicara tekanan ekonomi. Orang-orang terdahulu lebih susah ekonomi. Dengarkan cerita kakek nenek yang tidak pernah naik motor dalam hidupnya. Gak pernah punya mobil. Gak pernah merasakan dinginnya AC. Apalagi sebelum kemerdekaan, nasi pun kadangkala tidak ada.
Subhanallah. Ada rumah tangga, suami istri, punya anak 10, punya anak 20, punya anak 15. Padahal pekerjaannya tidak menentu. Tapi kenapa mereka tidak cemas hidupnya? Sebagian kita anaknya 2, anaknya 3, khawatir kalau nambah anak nanti bagaimana dengan ekonomi mereka. Allah yang kasih rizki sama mereka. Nahnu narzuquhum. Kata Allah, kami yang kasih rizki kepada mereka. Wa iyyakum, kalian sendiri kami yang kasih rizki, kata Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan Allahu Akbar. Kurangnya kedekatan sosial dan spiritual. Hidup di dunia yang berbeda. Lupa bahwa manusia tercipta dari ruh dan tanah. Kebanyakan kita sibuk dengan tanah. Ramadan mengajarkan kepada kita, ternyata engkau bisa makan 2 kali dalam sehari. Bisa engkau. Tidak makan dari pagi, siang tidak makan, sore tidak ngemil. Engkau makan kurma saja. Ketika matahari terbenam dan engkau minum air, seger kita semua. Maka jangan sibuk dengan perut kita dan yang di bawah perut kita. Solusinya apa? Kalau masalahnya tadi penyebabnya, maka zikrullah. Hati kita kosong. Krisis hati yang membuat orang hidupnya terganggu mental. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan damai. Tidak percaya? Buktikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika orang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anaknya, mungkin dia depresi menghadapi masalah di tempat kerjanya dan masyarakat di sekitarnya. Antum sedang naik motor, ada banyak beban di pikiran antum. Berhentikan motor itu. Diam di jalanan situ antum. Antum lihat ciptaan Allah Azza wa Jal. Antum ingat sama Allah. Jadilah orang yang cerdas. Dunia dan isinya tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Terus kita menganggapnya besar. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau dunia dan isinya ini ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla seperti 1 sayap nyamuk. Ma saqa minha kafirun syarbata ma. Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi karena dunia lebih rendah dari 1 sayap nyamuk, Allah berikan kepada mereka dunia. Apakah kemudian membuat mereka hidupnya bahagia, tenang? La. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Engkau jangan kagum ya. Ngelihat motor mereka, ngelihat mobil mereka, ngelihat rumah mereka, melihat rekening mereka. Kadang-kadang kita kagum, ya Allah, senangnya orang itu hidupnya. Kita merasa beruntung sekali. Allah mengatakan, fala tu'jibka. Jangan. Anak-anak mereka sukses, melanjutkan perjuangan bapaknya. Jangan kagum. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha. Allah mengatakan sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka. Diazab dengan apa? Di penjara? Lah. Jiwanya diganggu. Dia akan merasa seperti minum air laut, terus berambisi, capek, lelah. Setelah itu dia tinggalkan semua dunia. Ahibati billah, maka berhenti.
Ketika antum capek dengan dunia ini, antum lepas semua yang membuat antum letih, lalu antum mulai menghitung, membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Zikir ini ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ketika antum mengatakan subhanallah wa bihamdi, satu pohon kurma antum ditanam sama Allah Azza wa Jalla di surga. Antum baca dua subhanallah wa bihamdi, dua. Manusia sekarang ingin memiliki ribuan hektar sawit. Antum bisa punya ribuan hektar pohon kurma yang ditanam buat antum oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kita tidak melakukan itu. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berakal sehat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang cerdas itu yang selalu ingat sama Allah. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, rebahan ingat Allah. Lu kenapa harus ingat sama Allah? Huwa Rabbuna. Allah itu Tuhan kita. Allah yang membuat jari-jari kita bisa bergerak. Allah yang menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat. Allah yang memberi makan kepada semua burung-burung yang ada di hutan. Allah yang memberikan makan kepada jutaan miliaran ikan di lautan. Terus antum gak mau ingat sama Allah? Ingat sama siapa? Ingat sama fulan, fulan, hanya akan buat kita sakit hati tatkala kita menggantungkan hati bukan di tempatnya. Hati ini milik Allah Azza wa Jalla. Tafakkur pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya. Walladzi la yadhkuru rabbahu, dan yang tidak mengingat Tuhannya, mathalul hayy wal mayyit, seperti orang yang mati dan hidup. Kalau antum hari ini ketika tadi ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum diam aja. Kenapa antum diam aja? Emangnya tadi imamnya memimpin takbir? Lah. Yang disuruh bertakbir itu setiap insan. Walitukabbirullah. Tingkat hidup. Kalau kita bicara HP, lalu kita bicara tingkat kesehatan baterai HP kita, maka yang berzikir tadi lebih banyak, tingkat kesehatan hatinya lebih baik. Jamaah rahimakumullah, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan banyak di antara kita merasakan hal itu. Kalau di zaman sahabat saja, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang yang mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathrat alayya. Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam ini banyak sekali buat aku gitu. Bingung dia mana yang mau diamalin. Ini sunnah, itu sunnah. Ya Allah, mana yang harus aku amalkan? Kasih tahu aku satu amalan saja yang aku akan berpegang teguh dengan. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita, oh cukup zikir setia, nggak perlu sholat qobliyah, nggak perlu umpamanya puasa. Ketika antum banyak zikir, qobliyah antum akan ada. Ketika antum banyak zikir, yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, antum akan lakukan. Kenapa? Hati antum hidup. Terus antum berzikir. Udah antum capek zikir aja, dan antum akan melihat bagaimana Allah menggerakkan raga kita untuk melakukan yang lainnya. Maka nasihat anak, kalau antum capek dan lelah dengan semuanya, perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Untuk menjaga hasil Ramadan kita, hasil perjuangan kita, capek dan letih kita, jangan tinggalkan zikir. Ahibati billah, terakhir sebelum antum meninggalkan tempat ini, ana ucapkan kepada antum, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Dunia sedang mengalami kegaduhan. Apa kegaduhannya? Konflik dan peperangan yang ada di Timur Tengah. Sebagian kita mungkin tiap hari baca apa yang dikirimkan oleh Iran, apa yang terjadi dengan Arab Saudi, apa yang terjadi dengan Israel, apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza. Oke. Dunia sedang membicarakan tentang krisis ekonomi, perdebatan sosial yang kita lihat, semua terasa dekat, semua terasa penting untuk kita bicarakan, untuk kita bahas dalam majelis-majelis kita. Mungkin nanti kita akan ngobrol sama teman kita, oh ya apa perang? Yang jadi pertanyaan, apakah semua itu di wilayah tanggung jawab kita? Antum punya tanggung jawab ngurusin perang. Kita punya tanggung jawab ngurusin ekonomi negeri kita. Antum siapa? Kita kadang-kala lupa bercermin. Sopo awakmu iku? Coba berdiri cermin. Oh, ana Syafiq Riza. Apa yang bisa kau lakukan? Kadangkala kita ingin memperbaiki dunia, meluruskan keadaan, mengubah banyak hal. Kalau saya Bupati Jember, apa yang antum akan lakukan? Mungkin teman saya, kalau anak bupati ya, tak kena no dalan-dalan di Jember ini. Tapi antum bukan bupati. Antum sopo? Kalau anak presidennya Ustaz, Id anak jadikan sama. Tidak ada perbedaan Id seperti yang terjadi sekarang. Iya, antum siapa? Anaknya presiden, ponakan itu tuh. Tonggon itu tuh. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, kalian fokus dengan diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Enggak akan membahayakan kalian, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpan, kalau kalian lurus. Mereka mau bengkok ke sana kemari, tapi antum lurus, selesai. Kita tegakkan apa yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukmin yang bijak, peduli dengan urusan umat. Ya, dengan apa? Doa. Nggak perlu antum diskusi, membicarakan, ya apa ya Iran ke Israel lagi ya. Antum apa urusan? Antum bisa doa, bisa. Doakan semoga Allah menghancurkan orang zalim dengan orang zalim. Antum bisa berdoa, ya Allah selamatkan kaum muslimin dari bencana yang ada di tengah keributan orang-orang zalim. Itu bisa antum lakukan. Tapi kalau antum duduk diskusi nanti, sayang, Idul Fitri antum jadi pahit. Padahal seharusnya antum makan yang namanya lontong enak. Gara-gara ngurusin ini, dah enak. Baik, berkontribusi sesuai kemampuan. Nah, apa yang bisa antum lakukan? Tapi kalau cuma ngomong tok, tidak usah komen ya. Antum lebih baik zikir daripada ngomong tok. Dan fokus utama kita memperbaiki diri kita. Dunia terlalu luas untuk kita kendalikan. Manusia lain tidak bisa kita paksa sesuai keinginan kita. Bahkan keluarga pun tidak sepenuhnya bisa diubah. Tetapi diri sendiri adalah wilayah yang akan dimintain pertanggungjawaban.
Ya, antum akan dimintain pertanggungjawaban keluarga antum, tapi fokus perbaiki dulu diri antum sendiri. Kesalahan yang sering terjadi, kita sibuk menilai orang lain, sibuk mengomentari keadaan, tapi lupa memperbaiki diri. Ingin memadamkan kebakaran besar, tapi api di rumahnya sendiri dibiarkan. Maka setelah Ramadan ini, jadikan diri kita sebagai prioritas. Perbaiki hati, amal dan akhlak, dan hidupkan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan zikir hati menjadi tenang, iman menjadi kuat, hidup menjadi terarah. Ahibati fillah, semoga Allah Azza wa Jal menerima amal yang kita kerjakan. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنأناك تقبل الله منا ومنكم العايدين والفائزين.